Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dari kidung jemaat kita, yaitu mari kita puji dengan riang. Ya, semangat ya adik-adik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang terambil pada minggu ini diambil dari Tita yang kelima, dan maksudnya demikian hukum Tuhan. Tita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah. Pastinya masih semangat ya Inang ya? Masih dong. Oke, kita angkat pujian kita. Aku anak raja dan kau anak raja. Yang semangat. Kita semua anak raja, haleluya.
Saat sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Kakak Devi, kita mau memuji Tuhan dulu dari pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Ini adalah bentuk love. Biasanya gambar ini digunakan atau dibuat sebagai tanda kasih sayang. Nah, seandainya adik-adik punya gambar ini, kira-kira adik-adik mau kasih sama siapa? Papa? Mama? Boleh. Siapa lagi? Papa? Boleh. Siapa lagi? Teman? Boleh banget. Karena Yesus berpesan, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, Tuhan Yesus juga sudah memberikan tanda kasih sayangnya kepada kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Terpujilah Engkau Allah yang agung, Allah yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur saat ini boleh melakukan ibadah online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami, ajarilah kami agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa. Untuk itu ampunilah kami agar kami layak untuk menikmati kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berserah kepada-Mu. Amin. Nah, Kakak Devi mau tanya, siapa yang masih ingat cerita firman minggu lalu? Siapa? Adik-adik yang ikut ibadah online tentu ingat dong. Ayo, tentang apa? Ya, benar. Tentang Yesus menampakkan dirinya di Danau Tiberias. Nah, Alkitab menceritakan ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, hari ini Kakak Devi mau melanjutkan ceritanya. Oke, untuk itu mari kita buka Alkitab sama-sama dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Nah, setelah Yesus bangkit, dia masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di mana tadi? Ya, di danau Tiberias. Nah, waktu itu masih pagi. Jadi sebagian murid-murid Yesus menangkap ikan di danau. Nah, ketika mereka melihat Yesus sedang berada di tepi danau, maka terkejutlah mereka. Lalu mereka menghampiri Yesus sambil membawa ikan yang mereka tangkap. Nah, saat itu mereka membakar ikan dan makan bersama-sama. Setelah itu mereka bercerita, dan ada hal yang membuat mereka terkejut, yaitu dengan pertanyaan Yesus kepada siapa tadi? Ya, kepada Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, benarkah engkau mengasihi aku? Lalu apa jawab si Petrus? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu jawab Yesus lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca dalam Alkitab. Berapa kali Yesus mengulang pertanyaan itu? Ya, 3 kali. Kenapa Yesus mengulang pertanyaan yang sama? Karena Yesus ragu kepada Petrus. Apakah Yesus tidak memahami hatinya Petrus? Tidak, tentu Yesus mempunyai tujuan atas pertanyaan yang dia ulang-ulang. Apa itu? Yesus ingin melihat kesungguhan hati si Petrus, kesungguhan hati mengasihi Yesus. Nah, kita juga pernah tahu kan, Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 3 kali. Tentunya Yesus marah dong, karena Petrus pernah tidak mengakui keberadaan Yesus. Karena Petrus tidak berani menyatakan kebenaran tentang Yesus. Tapi apa? Yesus tidak marah. Yesus malah menunjukkan begitu besarnya kasih setianya kepada Petrus. Ya kan? Harusnya Yesus marah, tapi tidak. Yesus di sini mau membimbing Petrus supaya benar-benar mengasihi dia dengan kesungguhan hatinya. Dengan cara apa? Tentunya dengan ketaatan dan kesetiaan. Yesus bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya apa? Apa Petrus disuruh berternak? Menggembalakan domba-domba? Tidak. Domba-domba yang dimaksud Yesus adalah domba-domba itu ibarat sebagai manusia, seperti kakak Devi dan juga adik-adik yang ada di rumah. Dan gembalanya adalah Yesus sendiri. Nah, Yesus mengutus Petrus supaya dia taat dan setia untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Nah, kita ini adalah Petrus di masa sekarang. Seandainya Yesus bertanya kepada kita, benarkah kita mengasihi dia? Apa yang kita jawab? Kira-kira apa yang kita jawab? Pasti kita menjawab kan, benar, aku mengasihi engkau. Sama seperti Petrus, tapi Yesus nggak ingin hanya sebagai perkataan saja, hanya sebagai ucapan di mulut saja. Ya, haruslah kita buktikan dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Yesus. Nah, seperti sekarang ini, sudah hampir setahun lebih kita mengadakan ibadah online. Tentu banyak tantangannya, bukan?
Misalnya malas bangun pagi, masih ngantuk, bosan. Nah, di sini Tuhan menguji kesetiaan dan ketaatan kita. Ya, kalau kita mengasihi Yesus, kita buktikan harus semangat bangun pagi dan mengikuti ibadah online. Itulah tandanya kita adalah anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, misalnya di rumah nih, mamanya minta tolong. Buktikan kalau kita sayang sama mama, pasti kita langsung bantu. Ya kan? Nggak nanti-nanti, nggak nunggu mamanya teriak-teriak, ya kan? Nah, kalau kita dengar-dengaran kepada orang tua, adik-adik sudah membuktikan bahwa adik-adik mengasihi Yesus dengan kesetiaan dan ketaatan. Nah, sama seperti Petrus, kita juga diutus oleh Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Ya, melalui apa? Melalui perbuatan dan perkataan kita yang berkenan kepadanya. Nah, kita juga diutus untuk memberitakan kebaikan-Nya, sehingga hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Nah, untuk itu buktikanlah kasih-Mu kepada Kristus, karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi nggak ada alasan nggak mengasihi Yesus. Mari kita mengasihi Dia lebih dari apa yang kita punya. Kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Nah, Kakak Devi mau mengajak adik-adik untuk memberikan tanda kasih sayang ini kepada Yesus sambil mengucapkan, benar aku mengasihi engkau sebanyak 3 kali. Boleh ya, kita ucapkan dengan suara yang nyaring ya, sebanyak 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Benar aku mengasihi engkau. Benar aku mengasihi engkau. Benar aku mengasihi engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh kami terima daripada-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Mari Allah Tuhan, ajarlah kami sehingga kami boleh mengasihi Engkau dengan kesungguhan hati kami. Biarlah kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang siap untuk diutus Tuhan, menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami dan memberitakan kebaikan-Mu dimanapun kami berada. Kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik yang berada di bangku sekolah Tuhan, yang saat ini masih belajar online di rumah. Tuhan jauhkan kemalasan dan biarlah Tuhan yang memberkati adik-adik sehingga mereka menjadi anak yang rajin, anak yang taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berkatilah mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur agar orang tua kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan nasihat yang terbaik bagi kami anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, terimalah pujian dan doa kami, ibadah kami pada hari ini boleh menjadi suatu kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunilah kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami agar kami layak Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Devi, di mana kasih itu buktinya itu yaitu dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Betapa Hatiku. Mengasihiku
sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tunduklah kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengeroni kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah online kita sudah selesai ya. Tapi adik-adik harus ingat bahwa kasih Yesus tidaklah bersyarat, kasih sejati yang tidak pernah pilih-pilih. Yesus sudah memberikan tanda kasihnya kepada kita. Nah, sekarang kita diutus untuk menyatakan kasihnya melalui ketaatan dan kesetiaan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk di aktivitas kita ya. Aktivitas kita itu dari bahannya yang simpel aja yang sudah ada di rumah ya. Yang pertama kita ada pulpen atau pensil di rumah, ada lem dan kertas. Kertas seperti ini ya. Sama gambar love hati yang kayak ditunjukin sama kakak Devi tadi, dengan berisikan nats Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Adik-adik di rumah bisa rekam seperti ini dan sambil divideokan ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti ini ya. Kita pegang seperti ini. Ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, sekian aktivitas kita untuk hari ini. Bisa dikirim sama kakak-kakak sekolah minggunya. Oke, terima kasih. Dadah.